Halo semuanya, salam sontok. Gue baru bangun tidur mau siap-siap buat berangkat ngecast lagi. Jadi cepat aja harusnya video kali ini karena semalam nih agak aneh ya. Pertandingan semalam nih sebenarnya tidak terduga-duga. Gue kira semuanya harusnya 2-0, ternyata jadi 2-1 nih. Beberapa pertandingan ada yang 2-0, cuman ada sisanya yang harusnya 2-0 jadi 2-1. Kita mulai dari pertandingan pertama dulu. Tim Secret menang satu map lawan Gambit Esports, but then again you win one map, you lose two maps, you still lose the game ya. Jadi Secret sebenarnya bikin kejutan banget, asli. Bohong kalau ada yang ngeduga tim Secret bisa nyuri satu map lawan Gambit, tapi ternyata di map pertama Icebox, map pick dari tim Secret sendiri, mereka asli itu Gambit nggak dikasih main guys. Jadi Gambit nih gak gerak sama sekali. Even ronde belum kelar pun, ronde belum mulai pun menurut gue ya, kayak mereka belum ngapa-ngapain udah mati. Jadi mereka udah kalah aim aja sama pemain-pemain Secret ini, kayak ditembak mati semua. Peluru dari pemain-pemain Secret ini masuk semua. Kalau lu lihat kayak ya ala tim Asia Tenggara yang suka ngepush main agresif, Gambit kayaknya agak kaget tuh Secret main kayak gitu. Dan gue punya feeling Gambit nih sebenarnya awal agak ngeremehin tim Secret, jadi mereka main terbuka banget, main gak terlalu rapih, pengen main cuman ropik doang, gak ngeluarin terlalu banyak pocket strat. Tapi semuanya udah terlambat menurut gue. Kayak waktu mereka sadar itu udah terlambat. Secret udah kebanyakan dapat angka, comeback tuh susah. Karena ketika musuh lu udah dapat banyak angka, comeback chance lu itu kan makin kecil ya. Sejago-jagonya tim, mereka tetap butuh yang namanya luck lah untuk nge-comebackin sebuah tim. Mau lawan tim kecil, mau lawan tim gede pun, tetap lu butuh luck kalau misalkan lu mau nge-comeback. Dan angkanya udah terlalu jauh menurut gue bagi Gambit untuk nge-comeback. Dan Secret main di Icebox tuh luar biasa banget, solid semuanya. Terutama Dubstep, Dispenser, Jesse Fash ini rekonnya masih tetap menjadi primadona ya dari tim Secret. Sementara Gambit ya Nuts gak dikasih main. Nuts gak dikasih main di Icebox. Bener-bener Gambit Esports di out aim sama pemain-pemain tim Secret. Cuman ya feeling gue itu Gambit lebih ketakabur sih di map pertamanya di Icebox. Cuman abis itu kita tahu sendiri di map kedua, gue yakin ini gak mungkin Gambit kalah lawan tim Secret. Gue masih dalam hati kayak gue seneng. Asli gue seneng banget tim Secret menang lawan Gambit di map pertama. Cuman dalam hati gue gak mungkin coy, ini Gambit cok. Kayak permainan mereka tuh nggak kayak gini. Ini ada yang salah nih. Dan bener aja kita masuk map 2, tim Secret yang diobok-obok sama Gambit Esports. Gak asli. Lihat killnya aja gak ada yang double digit itu pemain-pemain tim Secret. 9, 6, 4, 3, 4. Dubstep kill 4, Witch kill 6, cuman Jesse Fash yang kill 9. Kalau lu nonton itu kebalikannya. Secret bener-bener diskakmat, gak dikasih main. Nembak kalah semua, gak ada yang menang aim, masuk ke site langsung di shutdown. Dan tim Secret start di defender. Cuman ya kalau misalkan lu main di breeze ini, lu harus punya sentinel yang kuat banget. Lu harus ada pemain yang bisa nahan site dan minimal dapetin 1 atau 2 kill lah. Minimal dapetin 1 atau 2 kill lah. Ngedelay waktu cukup lama. Cuman Dispenser gak main bagus. Dispenser nahan site jebol terus, gak pernah menangin opening fight. Devo main pakai operator dapet. Nuts juga ngelerk, mereka mainnya agak spread out, main set piece. Jadi si Gambit ini baru nih sadar nih, ditabok kayaknya sama coachnya ya kan. Main yang bener lu, udah jangan ngeremehin nih, bisa gak lucu nih kalau turun ke lower bracket ya kan. Apalagi lawannya Crazy Raccoons lagi nanti mungkin kalau misalkan Gambit turun. Jadi mereka kayak udah kelarin. Dikeluarin lah, main lah mereka baru bener. Dan ada faktor aim juga sih. Kayak gue ngerasa mungkin tim Secret kan ini isinya pemain-pemain yang udah lumayan senior lah, veteran di dunia esports Asia Tenggara. Mungkin kalau di Icebox fight-nya gak terlalu long range, bisa dibantu sama toxic screen-nya Viper. Mereka bisa ngedeket lah ke dalam side. Jadi fight-nya tuh mid range semua masih bisa dimenangin. Cuman begitu di breeze, fight-nya hampir semuanya long range. Apalagi kalau ke arah side A, waduh, asli gak menang fight sama sekali. Cuman ya nahan side-nya juga mereka jelek sih. Itu dia, mereka gak pernah menang fight nahan side tuh udah kacau sih. Ketika Sentinel lo ini gak bisa dapetin 1 atau 2 kill untuk ngedelay musuh, untuk
memungkinkan teman-teman lu rotate dari satu set ke set lainnya, ya Gambit udah menang. Asli mereka main buset dah bang. Enggak di lu Redgar kill 7 coy. Dia kayak ngopi nih Redgar ngopi guys. Masih menang juga timnya. Jadi ya udah ke outclass sih di Breeze. Nah, uniknya adalah di Bind sebenarnya Secret bisa menang. Secret tuh bisa menang karena kita lihat di first half Secret main lumayan bagus. Tapi ya Secret masih ngandelin aim sih. Kalau lu lihat dari set piece nggak serapih Gambit juga set piece mereka, apalagi waktu mereka di attacker. Banyak keputusan yang menurut gua bisa lebih baik dari Secret. Kayak ada ini semuanya crumbling menurut gua di satu ronde. Di ronde ke-11 kalau gua nggak salah ya. Atau di ronde keberapa ya? Kalau nggak salah ronde ke-11 deh. Itu Gambit attacker, iya benar. Ronde ke-12 atau ronde ke-9 gitu. 9 atau 12 gue lupa. Dimana itu Gambit dapat side, dia buka Viper Speed, Sinats ya kan. Terus tim Secret buka lockdown. Nah sayangnya lockdownnya ini di dalam Viper Speed, di sampingnya U-Haul. Terus dispenser nih mantekin pintunya U-Haul. Jadi dia kayaknya mau ngebait nih, feeling gue dia mau naruh lockdown, ngebait Nuts keluar yang pengen ngancurin lockdown. Ternyata Nutsnya keluar nge-swing kill 3. Nah itu sebenarnya sesuatu yang ingin dilakukan oleh dispenser atau mungkin tim Secret. Itu ya bacaan kita aja ya sebagai orang yang cuman bisa lihat kulitnya. Cuman kayak sayang banget lockdown itu sebenarnya bisa dipakai mungkin di tunnel buat ngusir bener-bener yang orang-orang yang di dalam Viper Speednya aja. Atau kalau mau ya sekalian taruhnya di bagian terluar lah, bener-bener cuman buat ngusir aja, jangan taruh buat ngebait karena kelihatannya dari pantekannya itu dispenser pengen mantekin tuh, pengen nahan karena mereka pasti tahu itu pasti di-push lockdownnya, nggak mungkin nggak di-push. Gambit nggak mungkin mundur karena udah terlalu dalam mereka di dalam side, kalau mundur pun kemungkinan besar nggak akan keburu, jadi mau nggak mau harus nge-push. Cuman ya dispenser kalah fight, gue nggak tahu ya kalau misalkan taruh di defender spawn apakah keseluruhan Viper Speed bisa keusir, tapi feeling gue harusnya bisa. Cuman kalau yang nggak bisa ya udah ente itu Nuts sudah make a play, dia dapetin ace di situ. Dari situ crumbling semuanya buat tim Secret, langsung kayak main jadi aneh, nembak nggak ada yang kena, dan Gambit udah megang momentum. Kayak tim Secret kehilangan momentum mereka menurut gue di ronde itu, dan gue yakin tim Secret tahu di ronde itu mereka bisa menang karena kelihatan banget itu momen tuh udah kayak wah punya lockdown, bisa nge-counter Viper Speed. Ini udah kelar nih harusnya Gambit. Tapi Nuts make a play di situ, Secret kayaknya udah mulai kemakan sama permainannya Gambit, dan ya kita tahu akhirnya gimana, jadi 2-1, 13-6. Gue yakin di map pertama itu Bandar udah pada ketar-ketir ya. Ya apa nih? Secret kok ngebantai-bantai Gambit? Cuman ya ternyata Gambit menunjukkan mental juara mereka sebagai juara Masters Berlin juga, nggak kalah 2-0. Selanjutnya kita bakal bahas Sentinels versus Furia. Ini cepet aja ya. Gue masih belum merasakan. Iya, Sentinels nih harusnya tutup mata lawan Furia juga menang 2-0. Cuman ternyata nih Furia main lumayan rapih, walaupun gak rapih-rapih banget. Di map pertama Furia hampir menang, tapi untungnya Tens show up. Di map kedua juga Furia menang, padahal Tens udah show up. Jadi iya, kalau lu nonton Sentinels dari Masters Reykjavik, gue gak ngerasakan perubahan dari sisi Sentinels. Mainnya masih masih ngandelin raw, masih gedebak-gedebuk, masih gerebek sahur doang. Mainnya ngandelin Tens, ngandelin Sik. Kalau Tens sama Sik lagi gak nongol, kelar. Jadi langsung seok mereka, langsung terkeok-keok. Kayak ngandelin individual skill banget. Masalahnya mereka punya individual skill pemain yang luar biasa, jadi mereka bisa melakukan hal itu. Oke, mereka punya Tens, mereka punya Shazam, mereka punya Sik. Menurut gue Dapper ya pemain yang nggak gimana banget sih, biasa aja sebenarnya. Cuman ya Tens ini masih gila sih. Lu kalau lihat statistiknya, Tens nih kill 65. Sementara second fraggernya itu Shazam 43 kill. Jadi lu ngelihat betapa impactfulnya Tens ini di tim Sentinels. Kalau nggak ada Sentinels ini Tens sudah jadi tim mediocre saja. Untung ada Tens sih. Bener ya berarti sebenarnya ya bocil-bocil Tens ini ya ada masuk akalnya juga. Kardus ini ada masuk akalnya juga kalau bilang
Tens ini jago banget. Emang jago banget soalnya bisa nge-carry Sentinels cuy. Asli. Tapi ya kita kan tahu juga Sentinels ini masukin coach si Raukus. Masih belum berasa sih dampaknya si Raukus ini ke Sentinels ya. Either belum cukup waktu atau ya emang begini aja cara permainan Sentinels. Kalau gue sih nggak ngelihat ada perbedaan. Ini masih main gerasak gerusuk atau mungkin karena lawannya Furia. Kita harus ngelihat nanti kalau Sentinel sudah ketemu Liquid atau ketemu tim-tim gede, bisa nggak tuh individual skill ini ngalahin playstyle-nya tim Eropa yang lebih lebih tertutup, lebih rapi, lebih mainin set piece daripada Sentinels yang cuman kayak ngandelin Tens masuk ngekill ya. Kalau nggak ngekill mati nih kita. Lu lihat di Heaven berapa kali Tens mati, rondenya kelar. Kayak Sentinels nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka terlalu bertumpu sama Tens dan menurut gue ya itu bukan hal yang terlalu bagus sih. Karena kalau Tens lagi off day kan dia bukan robot ya, dia masih manusia. Adalah harinya dia sabun pasti. Mau sejago-jagonya Tens, kalau dia having a bad day, apakah Sentinels bisa bangkit dari situ? Itu masih jadi pertanyaan. Furia nih sebenarnya ya main raw juga sih. Cuman ya mereka bisa menang di map 2 agak aneh. Cuman ya Breeze ini juga emang Sentinel suka kecolongan di map ini. Padahal ini picknya Sentinel sendiri. Gue yakin kayaknya mereka emang pick Breeze sengaja buat simpen map ya. Buat simpen susunan agent mereka. Mungkin gue gak tahu dah. Tapi yang jelas Sentinels mainnya masih gak beda jauh dari Masters Berlin. Dan kalau mereka masih main kayak gini terus, gue gak yakin mereka bisa juara. Map ketiga, pertandingan ketiga maksudnya Liquid versus Crew, pertandingan kacangan ya, nggak begitu penting menurut gue karena lu tutup mata harusnya lagi-lagi udah tahu Liquid bakal menang lawan Crew Esports. Di map pertama totally outclass Crew Esports, nggak terlalu dry mainnya lagi-lagi, dry banget main, suka kontak, suka trade frag-nya jauh. Movementnya terlalu agresif beberapa kali. Dan ya Liquid santai aja cuy. Mereka main rapi, main disiplin. Dan mereka menang 13-5. Nothing special sebenarnya ini kemenangan Liquid. Kayak ya mereka main simple aja udah menang. Karena Crew Esports juga gak gimana-gimana banget set piece-nya. Cara mereka main gak ada yang spesial. Jadi sangat masuk akal. Masih gak ada perubahan juga. Main terlalu ngedry, coba main pakai setup yang terlalu biasa, maksa, gak reset, yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin Crew Esports kalah. Sebenarnya ya lagi-lagi, ya secara mungkin mereka ada beberapa momen bisa menang lah. Cuman kayak, lu tau lah, ini mereka tuh hobi banget nge-pick Reyna. Dan lu tahu, gue selalu bilang ini, lu kalau punya Reyna lu gak nge-kill, gak guna. Lu lihat di Heaven, ini Casnit kalau nggak salah kill 0 sampai ronde berapa gitu. Baru tuh kelihatan sekali dia ngedismiss, abis itu nggak kepake lagi tuh si orb devour sama dismissnya. Susah cuy kalau lu punya Reyna tapi lagi nggak ngekill. Dan menurut gue itu salah satu faktor juga kenapa Crew Esports kalah. Basically mereka udah one man down secara utility ya. Karena kalau Reyna nggak ngekill, ya udah dia cuma jadi ibu-ibu biasa doang, buka leer kayak go, cuma jadi flasher. Apalagi mereka bawanya ya Reyna flasher lambat yang bisa dihancurin gampang. Apalagi lawan lu Liquid nih anjir yang nggak tahu M-Lab udah berapa lama, tinggal di flick itu leer terus balik lagi. Jadi sementara di map 2 Scream yang pakai Reyna bos, betapa langsung timpangnya impact dari Casnit kelihatan kalau kebanding sama Scream. Jadi ya totally outclass lah dari susunan segi pemain, dari individual skill juga sebenarnya Crew Esports-nya emang udah nggak bisa sih ngalahin Liquid. Jadi ya sebenarnya semuanya sesuai dugaan. Harusnya tim-tim gede yang menang, gak ada yang spesial. Cuman gak nyangka aja Secret bisa nyuri satu map. Furia juga bisa nyuri satu map. Menurut gue nih Sentinels bahaya ya. Buat fans-fans Sentinel gue yakin agak ketar-ketir atau mungkin cemas melihat permainan tim favorit mereka kemarin waktu lawan Furia. Karena masih ya begitu-begitu aja. Gue gak tahu kalau ketemu tim Eropa kayak Liquid, Ascent atau mungkin Fnatic apakah mereka bisa ngimbangin. Gue looking forward banget sih ke pertandingan Liquid lawan Sentinels nanti karena mereka satu grup kan. Ini bakal seru banget harusnya. Liquid ketemu Sentinels nanti di upper bracket. Ini bakal seru banget. Oke, itu dulu. Thanks for watching.